Allah muliakan antum karena Quran. Insya Allah. Nah pertanyaannya, andai boleh memilih, Allah kasih pilihan, pilih mana? Kamu saya kasih penglihatan. Kalau misalkan Allah yang ibaratnya ngasih pilihan gitu ya, saya mah terserah Allah, Ustaz. Yang penting karena saya sekarang sudah berada di dunia Quran gitu ya, saya sudah menghafal Quran, saya sudah, jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau misalkan ada orang yang mau memberikan saya bisa melihat, jujur saya nggak mau, karena pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita dapat tamu yang spesial, super spesial lagi dan lagi nih, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kita hamba-hamba pilihan yang Allah pilih, tidak sembarang manusia. Allah berikan ujian, tetapi Allah berikan kemuliaan dan keutamaan. Hari ini kita akan ngobrol bersama Ustadz Pur nih. Ustadz Pur. Dan mereka ini suami istri luar biasa yang menggawangi para penjaga Quran, para penghafal Quran di pesantren Sam'an Cinta Quran yang sekarang sedang dibangun pesantrennya untuk tahfiz putri pertama di Indonesia. Di Bandung. Di Bandung. Dan jauh-jauh dari Bandung datang ke sini, suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Pur, apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah. Nur sehat. Masya Allah. Berapa jam tadi perjalanan dari Bandung? Sekitar jam berapa ya? Berangkat jam 8, nyampe sini sekitar jam setengah 12. Setengah 12-an ya, 3 jam lah ya standarnya. Alhamdulillah. Lancar ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, makasih ya udah datang. ini kita makasih banget. Makan. Iya, Kita. ini meja makan, Ustaz. Bukan tempat makan, tempat ngobrol. Tapi boleh loh sambil ngemil. Sambil ngemil boleh. Ustaz, kita baru ngelihat antum di pesantren Sam'an, langsung ingin banget ngobrol. Awal kali kemudian berkenalan dengan pesantren Sam'an, itu gimana ceritanya, Ustaz? Nah, waktu itu saya ikut program, Ustaz. Jadi sama Pak Kiai itu dibilang, kamu coba merantau, jangan fokus di sini, kamu mencari ilmu yang lain. Saya ikut program di salah satu pesantren di Bandung, di Ma'had Al-Islami Abu Seno. Nah, disitulah saya selesai setahun, Ustaz. Program setahun selesai 30 juz. Sama saya karena saya sudah pernah selesai gitu kan, jadilah hanya 3 bulan. Ya Allah, luar 3 biasa. bulan selesai. Dan itu saya ngabdi ada sedikit kurang nyaman gitu ya, namanya tunanetra. Mungkin dari saya nggak akan ceritakan lah, itu kan satu jelek lah menurut saya, kurang bagus gitu kan. Tapi ada ketidaknyamanan. Akhirnya saya tanya-tanya, ada nggak sih pesantren yang mau nerima tunanetra gitu kan? Oh ada tuh, namanya Sam'an, ada yang ngasih tahu gitu kan. Nah saya masuk di situ, awalnya pengen jadi santri, Ustaz. Kebetulan Ustadz Dani itu nanya, hafalannya berapa? Alhamdulillah baru selesai, Ustaz, 30 juz. Oh yaudah, kamu nggak usah jadi santri, kamu ngajar aja di sini gitu. Lah, Ustaz, saya pengen belajar. Udah, pokoknya kamu ngajar aja di sini belum ada. Nah, waktu itu belum ada, Ustaz. Guru tahfiznya belum ada. Nah, di situ saya kaget, nerima setoran, santri sekali setoran hanya seayat. Setoran sehari hanya 3 kali. Lah, ini kapan dapat banyaknya? Akhirnya muncullah kelas takhusus itu, Ustaz. Gitu. Jadi itu tahun berapa gabung pertama kali dengan Sam'an? 2019 kalau nggak. Waktu awal-awal Covid. Iya, 2019 2020 ya. Masya Allah. Angkatan kedua. Berarti sekarang di pesantren Sam'an tugasnya adalah menerima setoran para santri. Iya, Ustaz. Berapa banyak per hari? Dan berapa kali? Kalau kan di kelompok-kelompok saja. Nah, saya menerima setoran 3 orang. 3 orang tapi sehari 5 kali karena fokus di kelas takhusus dan sambil ngajar kitab Tuhfatul Atfal. Masya Allah. Kalau tahun kemarin ngajar Aqidatul Awam, cuman mungkin programnya dirubah gitu ya, jadi saya ngajarnya kitabnya ganti. Saya ngajar pasti harus pakai kitab, Ustaz. Nggak mau saya ngajar
tanpa ada. Nah, kalau Quran kan braille. Kalau kitab, apakah ada braille-nya juga? Enggak semua sih Ustaz. Nah, Cuman kan HP sekarang bunyi itu aja. Pakai HP itu bisa. Terus ada beberapa kitab kayak tadi Aqidatul Awam, saya punya kitab braille-nya. Masya Allah. Terus Ta'limul Muta'alim saya punya braille-nya. Bahkan Arba'in Nawawi saya bawa ke sini di tas. Ada edisi braille-nya? Ada di tas tuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi itu tidak menghalangi untuk belajar. Jadi jangan banyak alasan. Kalau kita nggak punya kitab, udah selesai, nggak mau belajar. Bahkan ada kitab aja nggak mau baca. Beliau nggak, kejar terus. Yang penting saya mau. Abi, Ustadz, saya pengen lihat kitab Ta'lim. Bukan, Arba'in Nawawi yang ada di sini. Arba'in Nawawi. Di tas, di ya? luar. Boleh Ustadz nanti Boleh. dibantu sama teman-teman Coba ya. teman-teman lihat Kita, karena Umi belum pernah lihat gimana? kitab dalam huruf braille. Sama Ustaz. Cuma gimana itunya bentuk, maksudnya lebih tebal pastinya ya? Karena braille-nya juga sudah di settingnya itu apa ya, terjemahan, cuman Arabnya misalkan hadis nih, hanya hadisnya aja, nggak ada keterangannya gitu. Nah, ya inilah tugas saya Ustaz, harus, jadi kalau mau ngajar tuh pusing, harus dengerin YouTube dulu. Insya Allah, mungkin boleh dilihat. Kita penasaran seperti apa ini kitabnya sebelah kanan Ustaz. Ya. Nah, sambil beliau melihatkan kepada kita bagaimana kitab Imam Nawawi ya tentang adab ta'lim muta'alim. Ini nih Ustaz. Ya, Masya Allah. Nah, itu Allahu Akbar. Ya. Oh, Masya Allah. Ya Allah, hadis Arba'in Nawawiyah. Masya Allah. Nih teman-teman. Ustaz, kalau beli kitab hadis Arba'in Nawawiyah di pasaran paling 5.000, 10.000 itu ya. Ini kalau saya beli 60.000 saja. Lebih mahal ya? Iya, 60.000. Masya Allah. Ustadz Tur, boleh kami dibacakan coba, Ustaz. Bagian mana gitu? Abi yang tunjuk coba. Iya, Ustaz. Halaman pertama ini mungkin. Ya, ini. Belum, ini memang masih keterangan. Oh iya. Saya malah nggak bisa melihat itu keterangan, Ustaz. Jadi sebenarnya siapa yang tunanetra? Siapa yang lebih pintar, Ustaz? Allah. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Innamal a'malu binniyat. Iya, bab 1 betul. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha Allah. Aw imraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari. Allahu Akbar. Itu bab 1 beneran. Kitab Imam Nawawi memang tentang itu, tentang bab niat. Ustadz Pur, izin ya, saya pinjam ya. Boleh. Insyaallah. Umi mau coba baca. Allah. Nggak bisa. Ini kan ada kodenya. Ya Allah. Ya Allah. Lembar putih. Kuasanya Allah, teman-teman. Kalau teman-teman di tunanetra, apa kendala utama ketika mereka menghafal Quran? Ya kalau yang sudah bisa braille ya lancar-lancar aja sih Ustaz. Sebenarnya nggak ada kendala yang pasti gitu untuk Qurannya. Yang jadi kendala kami di buku-buku kitabnya Ustaz. Jadi untuk ilmu gitu kurang gitu. Buku-buku bacaan kita itu kurang gitu. Yang sudah dibrailekan. Ya, yang sudah dibrailekan itu kurang. Sementara kalaupun kita mau membrailekan satu buku itu mahal.
Itu arba'in nawawiyah segitu 60.000. Ta'limul muta'alim 2 jilid itu 120.000 waktu itu saya beli. Masya Allah. Ya artinya nggak semua teman-teman tunanetra bisa menjangkau. Menjangkau itu semua. Iya. Jadi sekarang Ustadz tinggal langsung di pesantren. Iya, di pesantren. Amaliyah tiap harinya, yaumiyahnya adalah menerima setoran hafalan. Iya, Ikhwan dan akhwat. ikhwan akhwat. Nah, rumah antum di sebelah mananya di pesantren? Saya di asrama, Ustaz. Langsung di asramanya? Iya. Beserta Jadi- istri? Enggak, istri di Subang, Ustaz. Oh, berarti nggak setiap hari ketemu? Jadi saya itu termasuk suami yang jarang ketemu istri, Ustaz. Oh. Tapi suami yang sayang istri kan, Ustaz? Insya Allah, itu mah. Masya Allah. Nami, Abi pengen tahu gimana awal Umi ketemunya. baru mau nanya itu. Aku udah nanya Gimana duluan. ketemunya dan gimana waktu itu rasa itu muncul? Sebenarnya Sama Teteh nih. siapa yang jawab ini? Siapa? Silakan. Teteh. Teteh mungkin. aja deh, karena laki-laki suka bohong. Ustadz aja. Oh, Ah. ya kalau saya yang ditunjuk ya saya jawab. Nah, saya memang mengalah sama istri. Hei. Karena mengalah itu Terlanjur. berarti menang. Wih. Oh gitu ya Ustaz ya. Hmm. Gimana Ustaz? Mm-mm. Awalnya beliau penelitian di pesantren Saman itu. Penelitian. Dan ternyata setelah saya selidiki sedikit demi sedikit, beliau tuh alumni mahasiswi Sam'an gitu, Ustaz. Oh. Mahasiswi Sam'an. Mm-mm. Pasti kok nanya, Ustaz kenapa nggak nyari yang awas? Mm-mm. Kok sama-sama tunanetra? Hmm. Disinilah Ustaz bentuk dakwah saya. Kalau saya nyari yang awas, mungkin mudah, ya. Mungkin ya, secara ini mah saya nggak usah dakwah kan. Tapi kalau saya cari tunanetra, minimal saya ngajari Quran sedikit-sedikit. Cuman kesalahan saya sebelum Hafiz udah dinikahi, harusnya tunggu Hafiz dulu baru dinikahi. Awas loh. Jadi ketemunya ketemunya di pesantren Sam'an. Dia bisa, iya. bisa. Terus kok akhirnya Ustadz ini mutusin, oke, she's the one. Gimana itu Ustadz? Saya datang ke rumahnya. Oh, Saya Masya nanya. Allah. Ternyata bapak ibunya sudah nggak ada, Ustaz. Allah sudah Oh, udah wafat. almarhumah. Iya betul. Oh, berarti ya udah kalau gitu mah. Mudah, berarti nggak akan ada tantangan Nggak ada lain. tantangan. Iya kan? Nggak ada hambatan ya? Ya udah. Mm-mm. Akhirnya Ngelamarnya ke kakaknya. kakaknya. Kalau Teh Nur sendiri kenapa akhirnya bilang iya? Karena memang setelah saya istihoroh ya mungkin itulah jodoh saya. Allah. Semudah itu teman-teman, Masya Allah. Mau taat sama Allah tuh nggak susah. Tapi apa Ustadz Pur ini lelaki pertama yang datang memohon padamu Teh? Enggak. Jangan ditanyakan, nah, itu mah menyakitkan. Tidak terima kenyataan. Ya Allah, apa Teh alasan dan terima waktu itu? Kepaksa kah? Atau nggak sadar waktu itu? Takutnya kehipnotis. Apa Teh? Karena kan saya udah usia ya segitulah gitu kan. Mm-mm. Jadi saya kalau misalnya saya tidak nikah takut banyak fitnah dari orang-orang gitu kan. Jadi ya setelah saya pikir-pikir dan bertanya pada Sang Maha Pencipta, ya akhirnya ya udah mungkin inilah jodoh saya. Allahu Akbar. Nah, yang Umi penasaran Bi, setelah menikah pernah nggak berantem Tat? Aduh, Iya. jangan ditanya. Iya. Itu mah naruh sendal lupa aja bisa jadi berantem itu. Yorai. Saling lupa itu bisa jadi berantem. Iya, iya. Nah, terus gimana itu kalau udah berantem? Apa caranya untuk bisa baikan lagi, rujuk lagi setelah Ya berantem? gitu, saya itu kalau marah murojaah. Masya Allah. Allahu Akbar. Marah murojaah. Jadi setiap marah murojaah. Marahnya berkah loh. Masya Allah. Kalau kita marah, Jadi- ngambek. Istri mau ngomel-ngomel nggak bisa, mau diomeli amma yatasaluna anin bailan. Gitu ya Teh Nur ya, gitu ya. Allah. Karena kita pergi. Oh, Masya Allah. Oh, jadi saya punya ide sekarang. Nanti kalau saya dimarahin sama Ustaz Fatih karena kebanyakan check out di Shopee, saya merojaahin Ustaz Fatih. Tapi dari pernikahan ada anak?
Alhamdulillah punya satu anak. Satu anak. Dari istri yang pertama. Usia berapa Teh? Anak saya 9 bulan. Kebetulan masih sama mbahnya. Kan saya waktu melahirkan anak saya itu saya prematur anak. Di mana berarti sekarang? Di Jawa Timur. Di Jawa Oh, di Jawa Timur. Usia 9 bulan. 9 bulan. Belum berani dibawa soalnya masih terlalu kecil. Iya, 9 masih terlalu bulan. kecil. Dan mohon maaf dalam keadaan normal, awas. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Soalnya kan kita belum 9 bulan nggak tahu. belum tahu ya, Allah yang Maha tahu. Iya. Tapi prinsip saya tetap apa yang terbaik menurut saya itu belum tentu itu terbaik menurut Allah. Jadi ya ikuti ya. Allah tuh pasti memberikan yang terbaik. Ya secara akal ya nggak masuk akal. Saya tunanetra ngajar orang-orang hijrah yang mantan narapidana. Saya ada Ustaz jamaah di Bojong Soang itu di Bandung. Ya, bapak-bapak mantan narapidana ada sekitar 10 orang. Mereka orang-orang awas. Orang awas. Karena mereka nggak mau ngaji sama orang yang awas tuh, karena kan badannya full banyak tato ya. Nah, dia tuh takut ditanya kok badannya kenapa ditato, takut dibahas gitu loh. Kalau sama saya kan enggak. Yang penting mau ngaji dulu. Urusan itu mah nanti lah. Saya tuh sering bertanya dalam diri saya, punten, mudah-mudahan Teteh dan Ustadz bisa menjawab ya. Kalau kami pernah melihat gunung, matahari, yang namanya manusia. Kemarin saya mimpi ketemu dengan saudara saya. Kalau tunanetra sejak lahir, itu mimpinya seperti apa ya? Mimpinya seperti nyata, Ustaz. Ya, nggak ngelihat. Tapi kan nggak pernah ngelihat benda, Ustaz. Ya misalkan saya mimpi ada di kantor ini gitu ya. Iya. Ya seakan-akan saya berada di sini benar. Tapi kan nggak tahu kantor itu seperti apa. Nggak tahu. Jadi merasakan. Kita berada di tempat itu gitu. Oh. Kayak misalkan saya mimpi salaman sama Ustadz Patih. Iya. Ya saya merasakan tangan saya itu salaman. Jadi kalau bangun tidur kadang masih kayak ada bekas gitu. Oh. Tapi wujudnya Wujudnya, Ustadz Fatih nggak kelihatan. Enggak, tetap nggak kelihatan. Jadi yang terekam itu adalah suasana, fisik indera gitu aja ya. Iya. Teh Nur juga sama. Pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW? Belum, masih jauh. Mudah-mudahan Masih itu keinginan mudah-mudahan. saya dan Allah mudah-mudahan segera kabulkan. Mimpi kita semua itu. Kalau sehari-hari saat dengan istri berjauhan gitu ya, kapan pertemuan? Sebulan sekali kah? 2 bulan sekali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ketemu. Saya berusaha minta waktu di pondok. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana pun udah berkeluarga ya harus kewajiban lah. Kita punya kewajiban ke keluarga kita. Iya. Ke orang tua pun saya sering teleponnya kalau ada rezeki dikirim. Masya Allah. Itu bentuk bakti saya ke orang tua. Ya Rabbi. Teteh sehari-hari ngapain Teh di rumah, aktivitas kan Saya anak di sana? Alhamdulillah ada rumah sendiri, peninggalan orang tua. Jadi saya merawat rumah sendiri, masak sendiri, bersihin rumah Masak sendiri. sendiri gimana kalau gosong nggaknya? Kalau gosong itu pasti Ustadz. Tapi maksudnya itu waktu masih belajar ya. Tapi kalau tunanetra itu punya feeling. Misalnya tempe matang atau enggak itu bisa kerasa sama susuk itu disentuh sama susuk itu kerasa gitu keringnya tempe. Itu Dan perlu maaf Ustaz ya, diketahui juga. Nah, beliau juga seorang terapis bagi ibu-ibu. Nah, jadi nanti Umi kalau mau dipijat ya, boleh Mi. Atau teman-teman di Subang, di Bandung kalau mau dipijat, yang penting perempuan. Kalau laki-laki saya nggak boleh. Iya. Oh, terapis belajar di mana Teh? Alhamdulillah pernah sekolah di Jakarta. Khusus untuk pijat terapis. Untuk tunanetra. Ya Allah. Nggak kembali ke masak. Saya masih penasaran. Gimana tahu tempe gosong nggak matang? Ya kalau gosong mah kerasa ya Ustaz. Iya baunya kan gitu. Iya kalau misalnya matang itu kan misalnya tempe matang atau tidak itu diraba. Kalau masih belum matang itu kering. Kan panas Teh. Kan pakai susu. Susu. Maksudnya gimana? Sutil ya. Jadi dipukul tuh kerasa tek 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 beda tuh suaranya.
tak 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 gitu. Kalau- Ikan goreng juga begitu. Kalau ikan itu ya sama, kalau masih mentah kan lembek beda ya, diraba pakai sutil. Iya. Kalau matang juga beda kan? Heeh. Itu. Ya Allah. Jadi kalau sekarang Teh Nur masak udah nggak pernah gosong ya? Ada aja sih yang Ada ngikutin. aja ya. Tapi jangan Teh Nur, saya aja kalau masak juga kadang-kadang masih suka gosong. Masya Allah. Jadi Masak sama sendiri kita. bisa. Terus kalau terapis spesialnya untuk pijet capek atau ada? Kalau Pijet untuk khusus. saya rata-rata seringnya mending pijet capek ya. Kalau untuk terapi pengobatan penyakit itu takutnya kita nggak mampu, orang banyak nuntut Ustadz. Oh. Nanti bahaya kan. Misalnya minta uang sekian-sekian, nyatanya orang nggak sembuh. Kan kita ngenipu orang itu tidak berkah rezekinya. Allah. Mendingan sedikit tapi berkah. Allah. Banyak kan sekarang mah di iklan-iklan misalnya bisa ini bisa itu dengan harganya sekian-sekian. Padahal nyatanya belum ya tidak menjamin gitu kesembuhannya. Ustadz, saya kangen sama istri saya kalau lagi keluar kota berhari-hari. Terbayang wajah istri saya. Saya kangen sama istri saya. Punten Ustadz, maaf. Ustadz sama Teteh gimana ya? Kan nggak pernah saling tahu wajahnya gimana. Itu gimana kangennya? Dengan telepon aja, dengan suara. Jadi Iya. kalau Kalau- suara aja. Suara. Justru yang saat ini saya jadi karena Ustaz tanya itu ya, saya kok berpikir gini. Iya ya, nanti anak saya cari cara mengajari huruf gimana ya gitu ya. Karena hurufnya kan pasti beda. Kalau anak saya awas pasti. Tapi insya Allah lah, Allah pasti memberikan yang terbaik. Jadi kalau kangen ya kangen suaranya ya, Teteh ya. Iya. Sampai hari ini kan nggak pernah tahu wajahnya seperti apa. Iya. Kan dengan suara itu bisa masuk ke hati. Tapi kalau mungkin ya gitu sih saja. Nah, tunanetra mah lebih ke suara. Tadi tentang mimpi, tentang rindu. Seorang tunanetra, saya hanya pikir kebayang gitu. Nanti kalau anaknya udah gede, kemudian dia bicara dengan ayah ibunya yang dua-duanya tidak seperti dia gitu. Dia bisa melihat. Bagaimana Ustadz bisa nanti satu saat menanamkan pada anak bahwa Orang tuanya itu orang tunanetra. tuanya begini. Nah, mungkin awal saja. Kita jangan langsung kasih tahu bahwa orang tuanya tunanetra, jangan. Tapi misalkan anak ngobrol, ini warnanya apa? Nah, kita jangan ngebohong. Pelan-pelan gitu ngasih taunya. Ya, ngomongnya gimana ya? Mungkin kayak semacam dikasih pengertian tuh. Kita hidup ini diciptakan oleh Allah. Nah, Bapak ini penglihatannya nggak ada kayak gitu ya, bahasa yang anak kecil bisa paham gitu. Jadi mereka nanti akan sedikit demi sedikit paham. Dan kita ini harus kuat mental. Karena anak kecil itu terjadi pada saya sama adik Ustaz. Adik saya itu kan waktu umur 3 tahun gitu. Mas ayo jalan, dituntun Ustaz. Ada motor. Saya nggak dikasih tahu karena motor itu kan berhenti ya. Bukan motor yang jalan yang bunyi gitu. Ketabrak. Akhirnya kan ketabrak. Masih gimana sih nabrakan gitu kan? Nah, disitulah saya ngasih tahu. Kalau ada motor dikasih tahu, kan saya nggak ngeliat gitu. Harus kuat mental itu memang. Ustaz, dengan antum Allah cabut penglihatan, antum memiliki hafalan Quran dan antum menerima setoran hafalan Quran. Antum mulia bersama Quran. Allah muliakan antum karena Quran. Insya Allah. Nah, pertanyaannya, andai boleh memilih, Allah kasih pilihan, pilih mana? Kamu saya kasih penglihatan. Kalau misalkan Allah yang ibaratnya ngasih pilihan gitu ya, saya mah terserah Allah Ustaz. Yang penting karena saya sekarang sudah berada di dunia Quran gitu ya, saya sudah menghafal Quran, saya sudah, jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau misalkan ada orang yang mau memberikan saya bisa melihat, jujur saya nggak mau Ustaz. Karena pertama belum tentu berhasil karena saya dari lahir. Yang kedua, kalau saya bisa ngelihat
dosa saya bertambah, Ustaz. Sedangkan saya nggak tahu kapan saya meninggal. Ustaz Pur, kalau Ustaz ngedengar suara saya, bisa kebayang Ustaz, seperti apa saya Ustaz? Mungkin kalau kata saya Ustaz ya, Mm-mm. secara fisik atau apa yang Ya, ditanyakan? fisik, kepribadian. Ustaz. Mungkin kalau nggak salah ya, ya adalah sifat lemah lembut tapi tegas gitu lah. Apa sih? Gitu ya, Tat? Gitu Ustaz ya. Kayaknya tegas gitu. Kalau ngomong sekali, ya ini ya harus gini. Gitu. Tapi lembut Ustaz. Iya. Tuh, lembut saya. Puji diri sendiri. Tapi Ustaz, jujur Ustaz, andai Ustaz, antum udah berangkat umroh belum Ustaz? Belum. Bismillah, antum saya umrohkan tahun depan Ustaz. Amin ya Allah. Insya Allah. Bismillah. Tahun ini Amin, kebetulan ya teman-teman samaan sudah berangkat. Amin. Tahun depan antum saya berangkatkan insya Allah bulan Februari. Amin. Amin, Insya ya Allah. Amin. Nanti Berarti- selanjutnya istrinya ikut berdua ya. Ada perjalanan berdua ya. Yang pertama biar antum dulu, biar antum terima murojaah nanti di Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah. Jadi nanti saya setoran hafalan ke antum ya Ustaz ya. Insya Allah. Bismillah ya Ustaz ya. Mohon doanya, mohon Amin. bimbingannya Amin. Ustaz ya. Insya Allah. Nah, saya ingin kebayang Ustaz. Bagaimana antum membayangkan melihat Ka'bah itu yang saya masih bingung hari ini. Kan kata orang itu kotak hitam besar, tapi seperti apa? Ya, belum nggak bisa membayangkan sih Ustaz. Tapi bahagia kalau misalkan bisa memegang gitu ya. Kan tunanetra kan bisa ngelihat. Ya? Iya, nggak bisa ngelihat. Minimal bisa megang. Masya Allah. Itu luar biasa. Bismillah ya Ustaz ya. Mudah-mudahan antum sehat-sehat. Amin. Insya Tahun depan nggak ada halangan apa-apa. Pingin banget satu jamaah rombongan itu murojaahnya antum yang benerin. Insya Allah. Di 2 kota diturunkannya Al-Quran. Amin. Insya Allah. Dan ini saya kagum tadi karena antum sangat mencintai Quran. Jadi rasanya teteh punten ya, saya rasa beliau layak untuk mendapatkan umroh Amin. gratis insya Allah. Amin. Amin. Dari Allah. Dari Allah, bukan saya. Saya juga nggak mampu, nggak tahu. Pokoknya dari Allah aja. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Di akhir sesi, Ustaz mungkin punya nasihat buat kami-kami yang hari ini nonton. Apa nasihat Ustadz untuk kami semua, terutama kami-kami yang awas dan tidak cukup syukurnya kepada Allah. Ya, Bismillah. Ini bukan nasihat untuk siapapun, tapi untuk diri saya juga sendiri. Kalau kita ingin apa-apa, deketi yang punya. Kita ingin kaya, deketi yang punya harta itu. Kita ingin rezeki lancar, barokah, deketi yang punya rezeki. Kita ingin apapun, deketi yang punya. Caranya gimana? Dekat-dekat dengan Al-Quran. Ini adalah jalan paling utama. Jangan pernah ngeremeh Al-Quran. Maksudnya ngeremeh itu bukan berarti kita menginjak-injak Quran. Qurannya ditaruh di atas lemari sampai berdebu. Sementara HP dipegang setiap hari. Katanya kita menghormati Quran. Ditanya baca Quran enak nggak? Enak. Sholat enak nggak? Enak. Tapi ketika kita dengar hayya ala sholat, di mana kita? Ngomong seneng sholat tapi dengar adzan masih main HP. Ngomong seneng Quran, disuruh baca Quran sehari sejuz saja masih malas-malas. Ramadan hatam. Nanti udah Ramadan tutup Quran. Nah, gimana itu? Nampar banget Ustaz. Ayolah. Kalau pengen rezeki kita lancar, usaha kita lancar, barokah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ustaz, makasih Ustaz. Nasihatnya dalam banget buat saya pribadi. Saya ngebangun cinta Quran, tapi saya jauh dari Quran. Saya meremehkan Quran. Ciri-cirinya saya jarang banget Ustaz khatam Quran. Maafin ya Mia, ingin saling ingatkan ya Mia. Insya Allah ini peringatan beliau tuh. Mudah-mudahan. Allah kirim sengaja untuk kita Mi. Untuk kita semuanya. Muhasabah buat kita. Kadang-kadang di HP bisa berjam-jam. Tapi hanya untuk Quran kita susah banget. Makasih Ustaz. Insyaallah. Nasihatnya luar biasa. Doakan saya juga dalam buat mudah-mudahan kami. Jamaahnya bisa. Insyaallah. Makasih Ustaz.
Makasih Teteh. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masya Allah. Ini kami merasa sangat tertampar hari ini dengan keterbatasan yang antum punya, tetapi Allah muliakan antum karena Quran. Sementara kami yang punya mata bisa melihat, masih bermalas-malasan. Banyak kitab-kitab di rumah tapi nggak dibaca. Banyak Quran tapi diabaikan. Saya khawatir saya termasuk orang-orang yang mahjuro alal Quran, orang-orang yang mengabaikan Quran. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi Allah, teman-teman semuanya. Nasihat beliau begitu dalam buat saya pribadi. Mudah-mudahan setelah dari sini saya jadi termotivasi lagi untuk seperti dulu, Ustaz. Dulu, Ustaz, waktu saya mahasiswa, sebulan saya pasti khatam, Ustaz. Karena saya tinggal di kalangan aktivis dakwah. Mereka ba'da sholat subuh, ba'da zuhur, itu biasa, Ustaz. Bagi kami, aktivis dakwah, sebulan khatam itu biasa, itu standar. Bahkan ada yang sebulan sampai 2-3 kali. Tapi begitu Allah uji saya dengan sekarang, saya bilang apa? Saya sibuk. Padahal bukan sibuk. Saya yang nggak punya waktu untuk Quran. Terima kasih, Ustaz. Insyaallah nasihatnya saya jalankan. Dan ini merupakan pertemuan yang penuh berkah bagi saya, teman-teman semua, dan bagi kita semuanya. Kemana waktu kita untuk Quran? Bukankah Quran yang memberikan syafaat bagi kita nanti di hari kiamat, bagi pembacanya? Ustaz, ya Teh, kita ketemu lagi. Mohon doanya ya Teh ya. Tahun depan, rupanya saya ngomong gini ada rezekinya malah dua-duanya diumrohin. Amin. Insyaallah. Kita nggak tahu ya Teh, namanya rezeki. Bismillah ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa umroh bareng. Ya. Dan teman-teman semuanya jangan lupa kami sedang membangun pesantren tahfiz putri pertama di Indonesia. Karena pesantren tahfiz putri tunanetra belum pernah ada. Kami sedang membangunnya di Bandung. Mohon doanya, ini bentuk kontribusi kita. Sudahlah tidak mau baca, sudahlah tidak bisa hafal Quran, jangan cuek sama perjuangan Quran. Minimal teman-teman sisihkan harta, berjuang untuk bersama-sama mendirikan pesantren tahfiz penghafal Quran di Bandung, namanya Pesantren Sam'an. Ustaz, istiqomah terus, insya Allah kami siap support perjuangan antum di Sam'an. Terima kasih Ustaz, hari ini sudah menampar kami juga dari kitab Imam Nawawi yang antum baca. Ini saya faham banget bahwa betul-betul antum sangat mencintai Rasulullah SAW, terlihat dari bagaimana antum kemudian dari setiap hadis yang dibacakan tadi, itu luar biasa menyentuh hati kami semuanya. Barakallahu lana walakum, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.